Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu. Waktunya untuk kita sama-sama beribadah di sekolah Minggu. Ayo siapkan hati, siapkan tenaga kita karena sekarang kita mau puji Tuhan. Nah, ayo kita puji Tuhan bukan cuma pagi-pagi, tapi bisa siang, malam, kapan saja Tuhan mau dengar kita memuji Dia. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari. Kita pakai gerakan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita ulang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, oke adik-adik, sekarang waktunya untuk kita berdoa. Masih berdiri ya, masih berdiri, kita mau lipat tangan, tutup mata kita. Ayo gimana sikapnya kalau berdoa? Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan, walaupun secara online, tapi terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kiranya ibadah ini dapat menjadi pujian dan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik jangan duduk dulu ya, kita masih mau bersemangat, kita masih mau memuji Tuhan. Tapi kayaknya lagunya yang lo semua ajarin ini kayaknya lagu baru deh. Nggak tahu ini lagu baru apa lagu lama, tapi kita memuji Tuhan. Nah nanti kalau yang belum tahu ikutin gerakannya Lose ya. Kita mau nyanyi yang namanya Yesus Jagoanku. Kira-kira siapa jagoan kalian? Kalau di film-film nih Lose tuh banyak tuh, ada Batman, ada Wakanda tuh. Iron Man. Iya, ada Iron Man juga. Nah tapi dari semua hero-hero itu ya, yang paling the best itu adalah Tuhan Yesus. Betul, Lose. Yang paling the best itu adalah Tuhan Yesus. Karena dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, mencelihkan orang yang buta dan banyak lagi. Terlebih kita yang hidup juga di zaman ini, Tuhan Yesus sertai. Yuk, kita sama-sama nyanyi ini ya, pujian Yesus Jagoanku. Ayo masih semangat ya. Nah, cari temennya, cari pasangannya, kakak adiknya. Kalau tidak ada, ajak mama papa kalian ya. Ikutin gerakannya. Hompila hom pimpa. Hompila hom pimpa, Yesus jagoanku. Hompila hom pimpa. Hompila hom pimpa, Yesus pujaanku. Hompila hom pimpa,
Bisa Nah, dong. bisa ya, gerakannya Iya. Nah, coba cari kakak adik berpasang-pasangan kalau nggak ada temen di rumah atau apa, ajak mama papanya supaya bisa gerakannya bareng-bareng, oke? Ya, yuk kita angkat pujiannya sekali lagi. Yesus jagoanku, hompilah hompimpa, kita gangkai gambreng, Sweet, sweet. sweet sweet. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang hukum melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia jagoan. Dia jagoan hidupku. Nah, jadi tahu ya sekarang siapa jagoan hidupnya kita? Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan seperti biasa dapat ditransfer ke yang tertera di layarnya adik-adik. Kalau tidak, nanti bisa disimpan dulu ya. Nanti dibawa ke gereja pas kita sama-sama bisa ibadah. Yuk, kita sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi Berilah yang baik, karena kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Betul, yuk kita kasih persembahan kita untuk Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita mau doa untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur bahwasannya Tuhan masih memberikan kami hidup, Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kasih kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Ini merupakan rasa syukur kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh juga dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Tuhan juga mohon berkati mama papa, untuk anak-anak yang di rumah, kiranya Tuhan terus boleh memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian yang mengatakan burung pipit itu tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Nah itu menandakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri deh. Ini kan ada gerakannya loh ya. Iya. Ya, biar semangat kita bangkit Ayo berdiri. berdiri. Kita mau angkat pujian ini, burung pipit tidak menanam. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita naikkan pujiannya sekali lagi.
tapi Tuhan beri makan. Punya bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berharap. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, semuanya boleh duduk. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ayo dengarkan dengan baik ya. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita senang ya bisa sekolah minggu lagi pada pagi hari ini bersama dengan saya, Lause Hizkia, dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini temanya apa ya? Hari ini temanya adalah Tuhan menyertai Yusuf di mana? Di Mesir. Jadi, kita semua kemarin adik-adik udah dengar firman Tuhan minggu lalu. Ceritanya adalah Yusuf dijual ke mana? Ke Mesir. Nah, sekarang kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini anak-anakmu boleh beribadah sekolah minggu dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kan mau merenungkan tentang penyertaan Tuhan yang dialami oleh Yusuf. Tapi adik-adik, benar gak sih Tuhan itu menyertai kita? Yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, lalu seminta angkat tangannya. Ya, tuh kelihatan tuh di rumah ya. Wah, pintar, semuanya angkat tangan. Loh, tapi Lause bisa lihat dari sini, kok ada yang nggak angkat tangan ya? Coba kita tanya yang nggak angkat tangan. Kenapa kamu kok nggak angkat tangan? Kamu nggak percaya Tuhan menyertai. Kenapa? Coba deketin. Lause pengen dengar. Oh, teman kita yang nggak angkat tangan bilang, mana ada Tuhan katanya. Buktinya apa? Ada corona. Nah, lagi corona ini nggak bisa kita jalan-jalan ke mall. Kita nggak bisa jalan-jalan liburan ke luar negeri, ke Bali. Waduh, itu dulu. Nah, dia nggak percaya Tuhan itu menyertai. Kenapa? Karena ini ada corona sekarang. Buktinya Tuhan, kalau ada Tuhan, harusnya nggak ada corona katanya. Waduh, bener gak ya kira-kira Tuhan itu nggak menyertai kita? Bagaimana menurut adik-adik? Nah, adik-adik, kita akan belajar hari ini ya, bagaimana Tuhan itu tetap menyertai meskipun keadaan nggak lagi baik-baik aja. Bahkan keadaan lagi susah. Coba kita sama-sama ingat ya minggu lalu. Minggu lalu kan kita belajar. Yusuf itu dijual sama saudara-saudaranya dan dijadikan budak. Ayahnya Yakub ditipu. Jadi dibilangnya Yusuf itu mati diterkam binatang buas. Tapi ternyata apa yang dialami Yusuf? Adik-adik, ternyata Yusuf itu dibawa pergi, dijual ke namanya pasar budak. Siapa di sini pernah pergi ke pasar budak? Angkat tangan. Oh bukan yang pasar yang ada ikannya, bukan pasar yang jual sayuran. Itu bukan pasar budak, itu pasar biasa. Zaman sekarang banyak. Mungkin adik-adik diajak sama mami papi, sama keluarga pergi ke pasar belanja. Bukan yang itu ya. Tapi ini benar-benar loh, adik-adik, ini pasar budak. Pasar budak itu apa sih? Budak itu apa sih? Budak itu orang yang dipaksa kerja. Kayak binatang. Cuma dikasih makan, minum, nggak dikasih uang. Tapi suruh kerja melayani tuannya. Kalau nggak nurut, dipukulin. Kadang bisa dibunuh juga. Zaman sekarang mungkin udah nggak ada perbudakan ya. Apalagi di kota besar. Tapi
jadi budak itu nggak enak. Jadi budak itu menderita. Nah, adik-adik, ternyata Yusuf ini dipaksa dijual di dalam kandang-kandang ya, dan dijual, diikat orang-orang di pasar budak itu, dijadikan budak. Ayo, siapa mau beli budak? Harganya sekian katanya. Nanti dilihat, wah ototnya nih besar, berarti harganya makin mahal. Aduh, yang ini kurus, mana bisa kerja berat, jadinya harganya lebih murah. Jadi manusia, orang itu dijual pakai harga. Aduh, bayangin kalau adik-adik dijadikan budak, dijual, gak ketemu lagi sama saudara-saudara, saudari di rumah, gak ketemu sama papa. Pasti hatinya jadi sedih. Itu yang dialami oleh Yusuf, adik-adik. Jadi Yusuf ini sedih ya, pasti susah hatinya, takut, aduh aku bakal kayak gimana kalau jadi budak. Nah, kalau kita adik-adik yang ngalamin, Lause juga ya, masih bisa gak bilang, ada Tuhan menyertai, tapi kita lagi dijual jadi budak. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf. Jadi Yusuf kemudian dijual dan dibeli oleh seorang kaya ya, orang kaya ini namanya Potifar. Dan Yusuf dibawa pergi ke rumahnya dan dijadikan budak di sana. Wah, kerjanya pasti berat. Dia harus menjaga rumahnya Potifar ini, ya, segala ternaknya, terus kebersihan rumahnya, itu semua harus dia kerjakan bersama budak lain. Tapi namanya Yusuf ini tetap percaya Tuhan itu menyertai dia. Jadi Yusuf itu tidak sedih ya. Jadi Yusuf juga tidak murung, tapi Yusuf terus mau bekerja dengan giat. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf ini akhirnya dipercaya sama Potifar. Potifar bilang ini, dipanggil, Yusuf, kamu ya, kerjamu itu bagus banget. Kamu tuh rajin ya, kamu bekerja, dan ini buat saya percaya sama kamu untuk menjadikan kamu pemimpin dari para budak yang lain. Bagaimana? Lalu Yusuf pikir ya, iyalah, dia mana bisa bilang enggak ya, namanya budak. Dia bilang, oke, saya akan kerjakan. Akhirnya Yusuf bekerja lebih baik lagi. Namun, tetap ya dia seorang budak. Dan ada bahaya yang mengancam, dan Yusuf mulai menyadari bahwa ada istrinya Potifar tadi, namanya Tante Potifar ya. Dia sering goda-goda Yusuf. Jadi Yusuf ini dilihat sama istri Potifar. Dibilang, wah, pemuda ini ganteng juga ya, cakep. Mungkin kayak Lause begitu. Ya, kurang lebih ya. Dan karena masih muda, ganteng, dan suka bekerja, wah, akhirnya istri Potifar ini goda-goda, kamu mau gak jadi pacarnya aku, istri Potifar, aku nih kaya, nanti kamu mau apa, aku bisa kasih, makannya lebih enak, tapi kamu jadi pacar aku. Tapi Yusuf gak mau, adik-adik. Yusuf menolak, bilang begini, aduh tante, sorry ya, tapi aku ini dipercaya sama suaminya tante, jadi pekerja budak di rumah ini. Aku nggak bisa mengkhianati suaminya tante. Aku nggak bisa jadi pacarnya Tante Potifar. Wah, adik-adik, Tante Potifar ini nggak mau menyerah. Dia cari kesempatan, waktu Yusuf sendirian, ditarik tangannya, dan dipaksa pergi ke kamarnya. Ayo kamu jadi pacar aku aja, temani aku. Tapi Yusuf nggak mau, dan Yusuf bilang, kalau aku melakukan ini, aku mendukakan hati Tuhan. Bayangin, dia lagi jadi budak, dia tetap ingat ada Tuhan yang menyertai. Akhirnya, dia tanggalkan bajunya supaya bisa lepas dari si istri Potifar. Benar, dia bisa lepas, lari, tapi bajunya dipegang sama istri Potifar. Dan itu dijadikan alat untuk bilang ke suaminya cerita yang bohong. Ayo, siapa yang bohong ya? Yang suka bohong, jangan. Itu seperti istri Potifar yang gak kenal Tuhan. Jadi dia bilang, suamiku, ini aku tadi mau diganggu-ganggu sama Yusuf. Tapi untung aja, dia sampai tuh udah lepas bajunya. Bayangin, udah lepas bajunya, dia mau ganggu-ganggu aku. Dan si Potifar akhirnya marah. Dia lebih percaya perkataan istrinya. Mana Yusuf? Kenapa dia berani mengkhianati kepercayaan yang aku berikan?
Akhirnya Yusuf dimarahin, Yusuf nggak bisa bela dirinya karena dia hanya budak, dan dibawa dia ke dalam penjara. Aduh adik-adik, kita bingung ya sekarang ya, kita bahas tentang penyertaan Tuhan. Yusuf disertai Tuhan di Mesir. Tapi kok ceritanya sedih begini? Kenapa ceritanya tadi Yusuf dijadikan budak, terus sekarang masuk penjara? Mana Tuhan? Kok Tuhan nggak ada? Katanya Tuhan menyertai. Tapi tetap namanya Yusuf, dia percaya Tuhan menyertai. Bahkan di dalam penjara, bayangin penjaranya pasti gelap ya, lembab. Aduh, susah banget deh. Kalau adik-adik ngerasa sekarang seperti di penjara, di rumah, nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa sekolah, harus online semua, nggak bisa ketemu teman-teman, pasti rasanya susah. Tapi ingat, seperti Yusuf, percaya Tuhan itu beserta. Tuhan itu menyertai. Akhirnya apa? Yusuf tetap berdoa pada Tuhan, dia percaya Tuhan tetap ada. Nah, ceritanya berlanjut lebih seru, adik-adik. Ternyata di penjara, Yusuf ketemu dengan dua orang, yaitu juru minuman dari raja dan juru roti. Jadi raja itu punya juru minuman, juru roti. Tugasnya adalah nyiapin minumannya raja, biasanya minum anggur ya, dan makan roti. Tapi dua orang ini karena melakukan kesalahan di penjara. Dan di penjara dia ketemu Yusuf dan mereka dapat mimpi. Akhirnya dua juru ini cerita ke Yusuf. Yang pertama adalah juru minuman. Juru minumannya cerita ke Yusuf. Yusuf, aku ini kemarin mimpi, aneh banget. Mimpinya aku melihat ada 3 carang anggur, 3 batang anggur begitu, tapi dia berbuah lebat. Dan akhirnya aku ambil anggurnya, aku peras jadi minuman dan aku kasih ke raja. Apa ya kira-kira arti mimpiku itu ya? Kemudian Yusuf menjelaskan, wah kamu cerita ke orang yang tepat. Aku dikasih Tuhan kemampuan buat menafsirkan mimpi. Arti mimpimu adalah dalam 3 hari kamu akan dibebaskan raja dan kamu bisa kerja lagi untuk melayani raja, mempersiapkan minuman. Juru minumannya bilang, menarik tuh ya penafsiranmu. Ya, lihat aja nanti betul gak ya perkataanmu. Datang juga ternyata di sebelahnya ada yang nguping. Wah, aku juga sebetulnya dapat mimpi. Siapa dia? Dia juru roti. Si juru roti datang juga ke Yusuf. Mas Yusuf, saya juga mau tanya nih. Saya juga dapat mimpi kemarin. Mimpiku tapi aneh. Lebih aneh dari yang juru minuman. Mimpiku, aku bawa roti di atas kepalaku ini. Tapi burung-burung terbang dan mengambil rotiku semua sampai habis. Aduh, apa ya arti mimpiku? Dan Yusuf menjawab, aduh aku nggak enak nih ngomongnya ya. Tapi aku menyampaikan deh. Arti mimpimu itu adalah kamu justru dalam 3 hari juga akan dipanggil raja juga. Tapi kamu nggak selamat bro. Kamu nanti akan dihukum mati. Akhirnya 2 juru ini ya menunggu aja betul gak ya perkataan Yusuf. Tapi memang karena Tuhan menyertai Yusuf dan benar apa yang ditafsirkan Yusuf. Ternyata setelah 3 hari 2 juru minuman dan 1 juru roti ini mereka berdua dipanggil sama raja. Dan apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan Yusuf. Yang 1 juru minuman dibebaskan dan dia kerja lagi dipercaya sama raja. Tapi si juru roti dipanggil dan didapati bersalah sama raja dan dia dihukum mati. Yusuf sempat bilang ke juru minumannya waktu sama-sama di penjara, kalau nanti kamu bener ya bebas kerja lagi sama raja, ingat aku ya dan ceritakan ke raja tentang aku ini. Tapi ternyata waktu pas juru minuman itu dipercaya raja, dia nggak langsung inget tuh tentang Yusuf. Dia nggak langsung cerita tentang Yusuf kepada raja. Sampai gitu ceritanya ya, sampai di sini ceritanya. Kira-kira bagaimana adik-adik? Kita belajar apa nih? Kita belajar bahwa Tuhan tetap beserta meskipun keadaan itu nggak baik-baik aja. Nggak selalu ketika nggak ada masalah, nggak ada orang yang ganggu kita, bully kita, terus virus corona nggak ada, kita bisa ke mall, berarti Tuhan ada. Bukan begitu. Tapi waktu kita mengalami kesulitan, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita.
Kenapa kok Tuhan nggak menghilangkan masalah kita? Tuhan selalu punya rencana yang kita belum tahu. Makanya kita ikuti terus kisah ini ya. Nanti minggu depan makin seru lagi. Benar-benar kita melihat maksud rencana Tuhan. Kenapa Yusuf harus mengalami penderitaan. Tapi Tuhan beserta. Adik-adik, siapa di sini yang sudah kangen pengen sekolah? Tadi ya kita bahas, kita pengen cepat sekolah, kita bosen sekolah online, nggak ketemu teman-teman, nggak bisa main, nggak bisa pergi ke mall. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan nggak ada di hidupnya adik-adik. Tuhan masih ada bersama dengan kita. Jadi percaya dan berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan itu ada di hidupku. Meskipun sekarang lagi keadaannya susah. Dan kalau adik-adik melihat ada papa, mama, keluarga, cici, koko, adik, mereka lagi sedih, lagi susah karena masa pandemi, masa corona, datangi mereka, doain mereka, dan ingatkan mereka. Tenang, ada Tuhan beserta kita. Meskipun saat ini lagi susah, jangan kehilangan iman dan kepercayaan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anak-anak-Mu boleh belajar tentang penyertaan Tuhan meskipun keadaan tidak baik-baik. Meskipun saat ini ada corona, kami susah belajar di rumah, dan kami juga kesulitan, kami nggak bisa ketemu teman-teman, kami nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana. Dan kami mau belajar percaya seperti Yusuf. Percaya penuh bahwa Tuhan selalu berserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita juga mau ingat ya, ada ayat hafalan yang bagus sekali. Ayat hafalan ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita. Ayatnya diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya adik-adik, ingat terus firman Tuhan ini dibaca dan didoakan dan dipercaya benar-benar Tuhan memelihara kita. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita mengenai Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi, baik waktu Yusuf itu susah, waktu Yusuf pun dipercaya jadi kepercayaan, dia tetap disertai sama Tuhan. Nah, walaupun dia susah di penjara dan sebagainya, tetap Tuhan sertai. Seperti Yusuf, kita juga disertai sama Tuhan, betul tidak? Jadi adik-adik percaya ya, kalau biar kita lagi susah, biar sekarang kita lagi corona kan Lause, Iya, betul. nah, Tuhan tetap sertai kita. Nah, di sini kita ada mau mendengarkan satu persembahan pujian dari teman kita, yaitu Calvin.
sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, kita mau tutup di dalam doa ya. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa bersekolah minggu meskipun kami sekolah minggu dari rumah. Tapi kami melihat bahwa Tuhan masih menyertai kami, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan begitu banyak kasih setia Tuhan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur bahwasannya kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga Engkau boleh terus memimpin hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bye-bye adik-adik. Happy Sunday.